Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 akan menjelaskan mengenai konsep konsumsi. Saya, Raina Latifa Ariandini, akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Apa itu konsumsi? Jadi, konsumsi adalah usaha untuk menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam menghabiskan dan mengurangi nilai gunanya dapat terjadi secara langsung maupun secara berangsur-angsur. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Berikut ini adalah contohnya. Ini kenapa? Ya iyalah, kayak gue lemot banget dah. Kenapa kalau masih segala sih? Ayo dong, jangan lemot. Ada musuh nih. Iya banget, aku juga pusing. Ada apa di situ? Mesya, ada. Lagi main apa? Lagi main Genshin Impact nih. Aduh tapi HP gue lemot sekali ya. Kenapa dah? Oh yaudah deh, semangat ya, kita makan dulu di dalam. Oke. Oke. Makan. Lagi makan apa nih? Lagi makan dulu nih, enak banget deh. Rasanya pengen cepet-cepet aku habisin. Sama deh, aku juga nih pengen ngabisin bakal. Jadi makan. Saya Afrizana Firmansyah akan melanjutkan tujuan konsumsi. Pada dasarnya tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi tak hanya itu, tujuan lainnya adalah mengurangi nilai guna barang atau jasa secara terhadap lalu menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Contohnya itu menemukan kebutuhan jasmani dan rohani secara optimal. Selanjutnya menghabiskan nilai guna suatu barang yang tidak bisa bertambah lama. Nah, selanjutnya izinkan saya, Sarah Aiza Kurnia, untuk membahas mengenai fungsi konsumsi. Terdapat 7 fungsi konsumsi, di mana yang pertama yaitu mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus, seperti kita menghabiskan makanan yang sudah dicontohkan di awal video tadi. Lalu yang kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, contoh jasmani seperti ilustrasi ini, yaitu berolahraga. Lalu yang keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik, seperti kita membeli skincare untuk mempercantik diri, juga merupakan salah satu bentuk dari fungsi konsumsi. Nah, selanjutnya yaitu mendukung aktivitas produksi. Yang keenam, menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja yang biasanya diolah oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Selanjutnya, izinkan saya Mesya Alia Rohani yang akan menjelaskan tentang faktor pengaruh dari konsumsi. Yang pertama itu ada tingkat pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan satu rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Sebaliknya, jika pendapatannya semakin kecil, maka tingkat konsumsinya pun semakin kecil. Yang kedua ada sikap dan gaya hidup. Jika sikap dan gaya hidupnya boros, maka ia cenderung berperilaku konsumtif, yaitu kebiasaan untuk membelanjakan semua uang untuk membeli barang, padahal ia belum tentu membutuhkan barang tersebut. Yang ketiga ada harga barang dan jasa. Apabila harga barang meningkat, biasanya mereka akan memperkecil konsumsinya, dan apabila harga sedang turun, mereka akan mengoptimalkannya dengan memperbesar konsumsinya. Yang keempat, ada adat istiadat. Misalnya, untuk upacara tradisional seperti ritual diperlukan barang-barang dan bahan-bahan makanan tertentu. Tentu akan sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Yang kelima, ada barang pengganti. Apabila terdapat barang yang dapat menggantikan fungsi suatu barang yang dibutuhkan oleh seseorang dengan harga yang lebih murah, maka barang tersebut dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Yang keenam, ada selera konsumen. Apabila masyarakat memiliki selera yang menurun dalam konsumsi, maka sudah pasti tingkat konsumsi juga akan menurun. Namun sebaliknya, apabila selera konsumsi masyarakat meningkat, maka akan meningkat pula juga konsumsinya. Yang terakhir, ada jumlah penduduk, yaitu suatu perekonomian yang memiliki penduduk lebih banyak, pengeluaran dan konsumsinya pun akan lebih banyak dibandingkan dengan yang perekonomian yang jumlahnya sedikit.
meskipun pendapatan nasional dari kedua masyarakat tersebut sama besarnya. Selanjutnya, izinkan saya, Keisha Lega Zahara, yang akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen rasional. Apa sih perilaku konsumen rasional? Perilaku konsumen yang didasarkan pada pertimbangan logis dan rasional dalam mengambil keputusan pembelian. Ada produk yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian, produk yang dibeli memberikan nilai guna atau manfaat yang optimal. Selanjutnya, produk yang dibeli memiliki kualitas atau mutu yang baik. Terakhir, harga produk yang dibeli sesuai dengan kemampuan dan keseimbangan ekonomi konsumen. Jadi, dalam perilaku konsumen rasional dapat diprioritaskan di mana kebutuhan yang diperlukan sekarang dan yang tidak dibutuhkan untuk sekarang-sekarang ini. Saya Tenggol Hasan Arpita akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen yang irasional merupakan perilaku konsumen yang membeli barang tanpa mempertimbangkan kegunaannya. Contohnya yaitu membeli barang karena merek yang terkenal, membeli barang karena tertarik dengan iklannya, dan juga membeli barang untuk gengsi atau pamer.